Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia agungnya. Tentunya kepada kita semua hingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat untuk memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan kemuliaan, dan bulan suci yang penuh dengan kebaikan, bulan suci yang penuh dengan kemuliaan, dan bulan suci yang penuh dengan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Pandawa NW Official dimanapun berada, yang kedua kalinya selawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita dari gelapnya kejahilan menuju cahaya ilmu pengetahuan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga tentunya kita semua bisa menghidupkan bulan suci Ramadan ini dengan amalan-amalan dan ibadah-ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mulia kelak bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa Pandawa NW Official dimanapun berada, senang sekali rasanya saya Muhammad Samsul Khidir hari ini bisa kembali berjumpa bersama pemirsa semua tentunya dalam Taman Surga Majelis Spesial Ramadan, bertabur pahala dalam program Ada Apa di Ramadan. Baik pemirsa Pandawa NW Official dimanapun berada, di kesempatan hari ini tentunya kita seperti biasa akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar bulan suci Ramadan, yang nanti tentunya akan dijawab langsung oleh narasumber tetap kita, yaitu Al-Ustaz Purnawijaya KIH, MSc. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga beliau niki diberikan tentunya umur yang panjang dan sehat selalu, dan selalu dimudahkan tentunya dalam segala hal, baik urusan dunia maupun urusan akhirat beliau. Terutama kita berdoa bersama, semoga tentunya urusan dakwah beliau terutama semoga tentunya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa membimbing kita baik itu di dunia dan nanti kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, seperti biasa bahwa kami sudah menyiapkan beberapa pertanyaan ini yang datang langsung dari beberapa jamaah yang sudah masuk lewat media sosial Pandawa NW Official. Langsung saja Ustaz, tanpa mengulur waktu lagi, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama ini termasuk kegelisahan saya juga Ustaz. Ini harus gelisah ya. Iya. Kegelisahan saya di mana kan malam di bulan suci Ramadan ini, kalau malam-malam kita itu tadarus bergadang, Ustaz, atau kerjaan-kerjaan yang lainnya bersama teman-teman, yang akhirnya terlambat tidurnya, yang akhirnya nanti paginya itu Ustaz kita juga kadang ingin tidur terus, dan bahkan tidur kadang-kadang dari jam pagi sampai hampir zuhur ya, seperti itu. Nah ini kan permasalahan yang hampir dialami, hampir dialami oleh semua pemirsa yang ada di rumah. Oleh karena itu, saya mewakili teman-teman atau pemirsa yang ada di rumah, kami persilakan Ustaz untuk menjawab permasalahan yang tadi. Ustaz, gimana kira-kira hukumnya kita tidur? Kayak ada bahkan yang sepanjang hari tidurnya Ustaz. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan hukum tidur di siang hari bulan puasa sepanjang hari lah kalau boleh dikatakan ya, atau ya lebih dominan tidurnya. Jadi kita perlu mengklasifikasikan dulu bagaimana tinjauan daripada hukum itu melihat sebuah fenomena. Jadi secara umum fenomena tidur itu adalah kebiasaan orang-orang yang sepertinya terinspirasi dari hadis populer walaupun hadisnya dhaif, yaitu naumus shaimi ibadatun. Jadi naumus shaimi ibadatun, tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Nah ini perlu untuk kita tempatkan ulang bahwa hadis tentang naumus shaimi ibadatun itu tidak boleh dimaknakan hanya
sebagai tidur kemudian itu dianggap sebagai ibadah. Nah, ini keliru ya. Jadi naumus shaimi ibadatun itu maksudnya adalah jika tertidur itu tidak bisa dilawan karena sangat ngantuknya dan daripada melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak bernilai dan tidak bermanfaat. Itulah maksud dari naumus shaimi itu. Dan tadi kami sebutkan bahwa itu adalah hadis dhaif yang tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum ya. Maka kita hanya bisa menjadikannya sebagai itu kalau misalnya hadis tersebut tidak diamalkan, maksudnya ialah tidur daripada tadi mengerjakan perbuatan lain yang sia-sia, maka lebih baik tidur. Dan itulah yang bermakna naumus shaimi ibadatun. Kemudian kita perlu belajar dari sejarah bahwa perintah berpuasa itu diwajibkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah di tahun kedua Hijriah. Jadi 2 tahun setelah Nabi berhijrah ke Madinah. Nah, setelah hijrah ke Madinah itu beliau diwajibkan untuk melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Dan ternyata Ramadan ketika itu bertepatan dengan perang Badar. Jadi kita bisa bayangkan bahwa perang Badar itu terjadi di tahun kedua Hijriah. Nabi sedang berpuasa, kondisi pasukan perbandingannya adalah 3:1 karena pada saat itu pasukan Quraisy hampir 1000 atau bahkan dalam riwayat yang lain sampai lebih 1000 ya. Sementara pasukan kaum muslimin pada saat itu adalah hanya 313 orang saja. Jauh sekali. Itu satu. Kemudian selain tadi perbandingan yang tidak seimbang itu juga merupakan perang pertama yang dilakukan oleh kaum muslimin. Kan sebelumnya tidak pernah berperang mereka. Nah, ini begitu ngumpul, mereka kemudian diwajibkan untuk berperang di perang Badar itu. Yang ketiga, selain tadi jumlah yang tidak seimbang, kemudian ini adalah pengalaman pertama, peristiwa Badar itu juga merupakan ujian pertama bagi kaum muslimin, dan mereka ini berasal dari golongan mustadafin. Yang kita tahu bahwa yang masuk Islam ini kan orang-orang miskin semua, orang-orang yang tidak berpengalaman, orang-orang yang cenderung lemah. Maka komplit sudah itu ya. Komplit di mana mereka lemah, jumlah pasukan kurang, sedang berpuasa pula, pengalaman pertama pula ya. Nah, ini mengalami peperangan itu, dan meskipun begitu mereka tetap bersemangat. Nah, ini berarti bahwa harusnya puasa Ramadan itu tidak diisi dengan semangat bermalas-malasan, tetapi harus diisi dengan tadi semangat yang kuat untuk beraktivitas sebagaimana biasa, bahkan di atas normal. Karena harusnya tidak ada yang mengganggu kita, karena kita tidak perlu makan dan lain sebagainya. Nah, adapun kalau misalnya karena malamnya kita sudah menghidupkan malam-malamnya dengan beribadah, itu memang haknya Ramadan untuk dihidupkan begitu ya. Jadi memang kita di Ramadan ini diharapkan untuk mendapatkan esensi bahwa dia di-fullkan dengan ibadah. Malamnya beribadah, siangnya juga beribadah. Nah, seperti itulah harapannya. Dengan demikian, kalau kita isi Ramadan ini dengan aktivitas yang bermanfaat, aktivitas beribadah, membaca Quran, kemudian bekerja seperti biasanya misalnya, nah kita akan menemukan esensi puasa itu. Bukankah salah satu esensi puasa ialah mengajarkan kita untuk lapar? Nah, kalau misalnya kita tidur dari pagi lalu bangun asar, ya kan tidak merasa lapar gitu, tiba-tiba sudah berbuka saja dan lalu kenyang kembali gitu, tidak sempat lapar jadinya kan. Nah, itu menghilangkan esensi berpuasa. Jadi ini bagian dari hal yang perlu untuk kita koreksi jika itu merupakan kebiasaan kita ya. Jadi mungkin beristirahat boleh ya, yang paling bagus beristirahat di ini. Misalnya untuk mengganti ya, itu kan ada yang disebut sebagai qailulah. Qailulah itu tidur menjelang zuhur, ya sebentar sajalah, barangkali setengah jam atau 1 jam saja di sana. Itu cukup untuk mengganti energi kita yang kita gunakan untuk beribadah di malam hari. Demikian, Allahu a'lam. Berarti Ustaz ini, mohon maaf ini, berarti saya misalnya kemarin sampai takut untuk berkegiatan, kembali ke esensi Ramadan tadi Ustaz kan. Kalau kita tidur dari pagi, nanti esensi dari puasa itu tidak kita dapatkan karena kan kita seharinya full tidur. Nah, ini kadang niatnya juga untuk tidur, terkadang
saya tidur supaya tidak terlalu capek nanti itu. Artinya takut kita melakukan sebuah kegiatan. Nah, itu anggapan yang ya termasuk tanda kutip keliru. Harusnya tidak ada yang berubah dari aktivitas kita. Jadi aktivitas kita kalau memang paginya belajar ya sudah belajar saja. Kalau paginya harus ke sawah, sudah ke sawah saja. Kalau paginya harus ini, ya mungkin kalau tapi saya perlu juga, karena nanti kalau terlalu capek siang harinya itu dengan pekerjaan-pekerjaan berat, nanti malamnya saya tidak sempat, ya mungkin boleh dikurangi. Tetapi mengurangi itu bukan kemudian dengan menggantinya dengan tidur, tidak melakukan apapun gitu. Jadi itu yang perlu untuk kita dudukkan kembali di tempat yang tepat, sehingga kita mendapatkan esensi dan nilai dari berpuasa di bulan Ramadan tersebut. Baik, terima kasih Ustaz. Jelas sekali tadi pemirsa Pandawa Ilmu Official dimanapun berada. Jadi hukum tidur sepanjang hari saat berpuasa tadi sudah jelas, itu bisa saja menghilangkan esensi dari puasa kita. Terlebih apalagi sampai tidur dengan tidak melakukan apapun ya. Itu dia. Baik pemirsa Pandawa Ilmu Official dimanapun berada, langsung ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Baik. Ini juga dari pemirsa Pandawa Ilmu Official. Ini membersihkan telinga Ustaz, sama membersihkan hidung atau ngupil lah. Nah, kira-kira ini boleh atau bagaimana? Karena itu kan memasukkan tangan ataupun jari-jari ke rongga. Oke, jadi bagaimana hukumnya memasukkan membersihkan telinga? Membersihkan telinga dan ngupil. Membersihkan telinga dan ngupil di hidung ya. Jadi salah satu hal yang membatalkan puasa itu adalah usulul ain ilal jauf. Sampainya sesuatu ke lubang-lubang yang terbuka. Ai batinul jauf maksudnya. Jadi batinul jauf itu bagian dalam dari lubang tersebut. Nah, jadi bagian dalam itu penjelasan di dalam kitab itu adalah bagian yang tidak nampak ketika kita dalam posisi normal. Artinya kalau misalnya hidung itu kita lihat begini, nah mana yang nampak ini bagian luar. Kemudian telinga misalnya kita lihat telinga seseorang, mana yang nampak itu bagian luar. Nah, sedangkan artinya nampak kita lihat gitu, nah bagian yang nampak itu dianggap bagian luar. Nah, kalau kemudian membersihkannya itu sampai ke dalam bagian yang tidak nampak, yang tidak terlihat, nah inilah yang membatalkan puasa. Jadi misalnya kita menggunakan jari-jari. Nah, kalau sebatas jari-jari sepertinya enggak sampai ke ini dalam kan? Karena besar enggak mungkin masuk gitu. Atau di hidung misalnya ini ya enggak ini gitu, enggak sampai ke dalam. Nah, tapi kalau misalnya menggunakan alat misalnya bulu ayam gitu, itu pasti masuk ke dalam ya. Kemudian biasanya juga rasanya juga berbeda gitu, mengkritik dan orang menikmati itu. Nah, ini bagian dari hal yang membatalkan puasa karena dia termasuk kategori usulul ain ilal jauf, yaitu sampainya sesuatu benda ke dalam bagian lubang yang terbuka. Jadi tidak hanya makan dan minum yang perlu kita perhatikan, tapi juga benda-benda jangan sampai masuk ke bagian tubuh kita yang terbuka, yaitu hidung, kemudian mulut, kemudian telinga itu, kemudian kubul dubur ya, kemaluan depan belakang, itu jangan sampai ada yang masuk ke sana karena itu dapat membatalkan puasa. Ya, kalau kita katakan di mulut kita kan kalau misalnya kita masukkan apa-apa kan tidak batal. Misalnya kita masukkan begini ya tidak batal. Kapan dia membatalkan? Kalau sampai kita hampir mau muntah misalnya. Nah, itu baru membatalkan. Nah, begitu juga ke telinga, begitu juga ke hidung, begitu juga ke lubang-lubang yang lain yang terbuka dari bagian tubuh seseorang gitu. Demikian penjelasannya ini. Baik, terima kasih Ustaz. Pemirsa Pandawa Ilmu Official dimanapun berada. Pertanyaan berikutnya Ustaz, ada apa di Ramadan kali ini? Yaitu hukum berenang. Ataupun ini banyak kami temukan juga teman-teman Ustaz ketika kemarin juga saya mengalami ini Ustaz. Saya mandi sore Ustaz. Mandi sore? Mandi sore niatnya kan biar seger. Nah, ini
bagaimana Ustaz? Mandi niatnya untuk atau gimana gitu? Apakah gimana hukumnya Ustaz mandi di bulan puasa siang hari atau sore hari? Karena pernah kami dengar ada yang mengaku, kenapa mandi sore ini katanya? Biar segar. Nah itu makruh katanya. Nah itu gimana saya? Oke, jadi dari sisi membatalkan atau tidak membatalkannya, selama tidak ada hal-hal yang terjadi dari 10 pembatal puasa yang jelas itu, maka puasanya tidak batal. Ya, puasanya tidak batal. Termasuk mandi, termasuk keramas, termasuk bahkan menggosok gigi sekalipun itu tidak membatalkan. Jadi bahkan menggosok gigi tidak membatalkan. Dari sisi tidak membatalkan. Tapi itu kan kita bicara tentang bagian fikihnya. Bagian fikih itu bicaranya hitam putih, batal tidak batal gitu. Nah, tapi ada kemudian bagian lain, yaitu bagian adab dan etika di dalam berpuasa. Nah, secara etis orang yang berpuasa kalau dia mandi sore hari ataupun menggosok gigi setelah tergelincir matahari itu bagian dari yang dimakruhkan. Nah, bagian yang dimakruhkan. Kenapa? Lagi-lagi kita berbicara tentang esensi berpuasa. Jadi esensi berpuasa itu adalah Anda supaya mengetahui bagaimana rasa haus dan dahaga itu, ya. Kemudian selain itu juga kan ada hadits Nabi SAW, kalau misalnya menggosok gigi setelah tergelincir matahari itu kenapa dimakruhkan? Karena adanya Karena adanya hadits Nabi SAW, la raihatu famis shaimi atyabu mirrihil miski. Jadi sesungguhnya kata Nabi, bau mulut orang yang berpuasa itu, yang ketika di dunia dia sangat tidak enak baunya itu, nanti akan lebih harum dari wangi kasturi ketika dia di akhirat. Jadi atyabu minal miski, lebih harum dari wangi kasturi bagi orang-orang yang berpuasa. Ini salah satu keutamaan orang yang berpuasa. Nah, orang yang kemudian menggosok gigi kan berarti dia menghapus wangi kasturi itu gitu. Makanya dimakruhkan oleh Imam An-Nawawi, melakukan itu gitu di siang hari di bulan puasa. Setelah zuhur terutama ya, ba'da zawali syamsi, setelah tergelincir matahari sebaiknya tidak melakukan itu karena itu dapat mengurangi tadi esensi berpuasa itu. Termasuk mandi. Jadi mandi ini juga begitu ya. Justru kita di waktu-waktu siang sore itu capeknya memang sedang-sedang gitu. Itu yang segar-segar. Jadi kita perlu untuk. Nah, kalau itu misalnya niatnya adalah tabarrud, ya itu jadi menghilangkan esensi tadi. Kecuali, ada kecualinya. Kecuali misalnya ada hal yang kemudian ya nuntut kita untuk yang lebih urgen. Misalnya kita hendak menghadiri undangan, yang undangan ini membutuhkan kita untuk lebih fresh, tampil lebih elegan, tampil lebih semangat ya. Apalagi misalnya itu wawancara kerja misalnya kan, atau wawancara yang memang membutuhkan kita tampil lebih prima. Tidak, ya makruh yang tadi bisa digeser oleh kesunahan yang lain, yaitu sunnahnya kita tadi itu untuk tampil lebih baik ketika ada hal-hal yang menuntut untuk itu. Jadi ini bicaranya adalah tarik menarik ketika tidak ada kepentingan untuk mandi, tidak ada kepentingan untuk menggosok gigi itu misalnya di siang hari bulan puasa, sebaiknya tidak dilakukan. Tapi kalau ada hal-hal yang memang menuntut untuk itu, apalagi mau mengkhidbah misalnya, apalagi mau mengkhidbah harus harum-harum, harus tampil gagah gitu. Maka perlu mandi dulu dong. Jangan tidak mandi lalu datang ke sana nanti gara-gara itu ditolak juga kan gitu. Kalau misalnya itu menuntut untuk tampil prima dan lebih segar. Demikian Allah. Baik, terima kasih Ustaz. Itu dia pemirsa Pandawa Ilmi Official dimanapun berada, Anda mau mengkhidbah ya harus tampil rapi segar ya. Boleh mandi kalau niatnya seperti itu. Ya, tapi kalau niatnya hanya untuk menghilangkan esensi dari puasa itu hukumnya makruh. Terima kasih Ustaz. Pertanyaan berikutnya datang juga dari pemirsa Pandawa Ilmi Official. Ada apa di Ramadan kali ini? Bagaimana hukumnya orang yang berpuasa Ustaz tapi tidak melakukan sholat? Nah, gimana Ustaz? Gimana hukum orang yang berpuasa tapi tidak sholat? Baik, jadi sholat dan puasa ini merupakan arkanul Islam. Jadi asasul Islam.
pondasi daripada Islam. Jadi ini adalah rukun Islam. Nah, tetapi karena dia adalah rukun dari Islam itu dan masing-masing adalah berdiri sendiri, maka masing-masing yang harus kita tempatkan dalam posisi yang tepat. Jadi kalau di dalam pengibaratan, jika kita ibaratkan bangunan Islam kita itu adalah sebuah bangunan, itu materialnya ada 5 poin yang pokok, ya, di rukunnya itu. Pondasinya adalah syahadatain, yaitu membaca 2 kalimat syahadat, ya. Itu pondasi. Jadi pondasi sampai dengan lantainya, ya. Nah, kemudian tiang-tiangnya, pilar-pilarnya ini itu sholat. Jadi pilar-pilar itu adalah sholat. As-sholatu imaduddin gitu. Sholat itu adalah tiang agama gitu. Nah, sholat yang 5 itu ya tiang agama. Kemudian kita perlu juga nambah-nambah tiang lain untuk memperkuatnya, ya makanya ada sholat sunat duha, sholat sunat rawatib, sholat sunat di puasa di Ramadan malah ada tarawih, ada witir dan sebagainya, ya. Kemudian puasa itu dindingnya, jendelanya, dindingnya gitu. Bangunan itu kan tidak bagus kalau dia tidak punya dinding. Tiangnya saja dingin. Jadi kedinginan kita gitu. Nah, ada zakat sebagai jendelanya. Jadi zakat itu untuk sirkulasi udara, biar dia tetap bersih, biar rumah itu tetap terawat, biar rumah itu udaranya sehat, tidak panas. Itu perlu ada jendela, ada pintu, dan itu zakat, ya. Jadi zakat, dan dinding-dinding ini ada perlu zakat. Makanya selalu digabungkan itu perintah untuk ketiga-tiganya itu gitu. Terutama yang 2, puasa, sholat dan zakat itu gitu. Nah, puasa malah beriringan dengan zakat fitrah supaya ada jendela dan pintunya. Nah, baru kemudian atapnya. Nah, atapnya itu adalah berupa haji. Atap yang paling sempurna itu ya adalah haji gitu. Nah, bangunan-bangunan ini adalah satu kesatuan yang tidak boleh kemudian kita pisah-pisahkan gitu. Nah, memang tidak berhubungan antara tadi hukum puasa dengan hukum sholat, tetapi dia masing-masing berdiri sendiri. Jadi puasa itu adalah perintah yang wajib dan kalau dilaksanakan dengan baik dia sah. Sholat juga begitu. Nah, kalau dihubungkan misalnya bagaimana hukumnya seorang yang melaksanakan puasa tapi tidak sholat, kita perincikan puasanya tetap sah dan sholatnya tetap berdosa. Nah, jadi sholatnya tetap berdosa karena bahkan orang yang meninggalkan sholat secara sengaja dan dia mengingkari kewajibannya itu boleh dibunuh. Jadi man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka dia telah kafir secara nyata. Nah, di dalam I'anatul Thalibin misalnya disebutkan itu orang-orang yang tarikus sholat, kemudian dia inadan mengingkari kewajiban sholat itu, ya, bukan kaslanan, bukan karena malas, ya, maka orang tersebut itu yuqtal, boleh dibunuh, ya. Nah, ini tentu saja kalau negaranya negara Islam, ya. Kalau di Indonesia kan kita negara ya tidak ada gitu, ya. Tapi secara hukum Islam orang yang tidak sholat itu dia boleh dibunuh oleh pemerintah gitu atau oleh hukum Islam, ya. Karena tadi kalau dia meninggalkan sholat dalam keadaan sengaja dan dan mengingkari kewajiban sholat itu. Tapi kalau dia kaslanan, dia hanya diperintahkan saja, diingatkan gitu, ayo gitu. Kamu tahu enggak sholat itu wajib? Dia bilang tahu. Kenapa enggak sholat? Nah, saya malas saja gitu. Nah, ini nih orang yang perlu untuk terus diingatkan, ya. Jadi itu klasifikasinya. Jadi memang enggak berhubungan nih. Jadi enggak bisa kita mengatakan sholat puasanya enggak sah atau puasanya sia-sia, enggak. Ya puasanya tetap sah gitu. Cuman tadi dinding-dindingnya tidak kuat karena tidak ada tempat berdiri gitu, gampang roboh gitu, ya. Kayak rumah saya nah, jadi pasti ada tiang gitu, supaya kokoh, ya. Jadi supaya dia kokoh seperti bangunan yang mantap itu ya perlu ada tiang dan ada tembok serta jendela serta fondasi yang kuat, ya. Demikian Allahu a'lam. Baik, itu dia pemirsa Pandawa NW Speak Official di manapun berada. Pertanyaan selanjutnya di Ramadan kali ini, ada apa di Ramadan? Yang terakhir mungkin ini Ustaz, ini berhubungan dengan kebiasaan ibu-ibu yang ada di rumah, yang terutama sebelum mulai berbuka Ustaz, kegiatan mencicipi makanan Ustaz. Mencicipi makanan ini Ustaz, ada batasan nggak atau ini bagaimana Ustaz? Ada batasan nggak di
dalam hal mencicipi 1 sendok, Oke, jadi mungkin hukum mencicipi makanan ketika berpuasa. Ya. Jadi mencicipi makanan itu kalau tidak sampai makanannya ke jaub, ya, tadi wusulul ain ilal jaub itu, maka puasanya tidak batal. Jadi puasanya tidak batal itu kalau tidak sampai ke jaub. Misalnya kan yang dicek itu hanya asin atau tidaknya, dan itu cukup dengan menggunakan ujung lidah, udah ketahuan. Nah, selanjutnya kan tinggal kumur-kumur ya sudah selesai gitu. Nah, jadi hukumnya boleh mencicipi makanan itu. Tetapi kalau dari sisi kekhawatiran, kalau sampai 1 sendok batal gitu. Kalau 1 sendok batal, jadi belum jelas ini hasilnya. Tambah lagi. Jadi sehingga sebagian ulama memakruhkan itu, ya. Jadi dia hanya memakruh saja. Kenapa? Karena tadi takutnya nanti itu bisa membatalkan, ya. Nah, tapi kalau betul-betul dijaga, terutama karena dia ini adalah misalnya emak-emak yang takut sekali masakannya asin, dan dia tidak berpengalaman, ya. Karena ada juga yang sudah pro, ya, yang rumah tangganya udah punya anak 2 gitu kan. Tanpa mencicipi sudah tahu. Ya, dia udah tahu itu kalau segini mesti aman gitu. Ya itu justru tidak boleh mencicipi, ya. Tapi kalau pengantin baru misalnya tadi ya, belum berpengalaman, dia baru belajar, belum komposisinya itu belum ketemu gitu. Nah, dia boleh kalau ada kebutuhan tadi, ya, untuk mencicipi itu. Cuman kalau tidak ada keperluan yang tadi, hukumnya makruh. Ya, kalau ada keperluan, misalnya tadi ada tamu misalnya, sekarang ini yang akan berbuka puasa bersama kita, ada undangan, ada tuan guru yang mau datang untuk ngaji misalnya. Nah, ya, sebaiknya dia boleh mencicipinya, ya. Dia boleh mencicipinya untuk jaga-jaga supaya maksimal. Tapi ada catatannya, tidak sampai kemudian masuk ke jaufnya. Artinya mencicipi ya hanya sebatas di ujung lidah saja. Dan saya lihat perempuan-perempuan itu udah perlu juga itu mencicipinya, ya. Jadi oh iya sudah selesai gitu, ya. Nah, dan itu boleh, ya, kalau ada keperluan. Tapi kalau tidak ada keperluan, artinya dia padahal udah tahu bahwa kalau dia masak satu pakai genceng yang ini gitu, pakai panci yang ini, nanti garamnya sekian. Kalau dengan komposisi ini itu makruh, enggak usah, ya. Enggak perlu mencicipi karena itu bisa menghilangkan esensi berpuasa tadi, ya. Nah, demikian barangkali tanggapan untuk pertanyaan terakhir. Mudah-mudahan di berikutnya bisa kita sambung lagi. Wallahu a'lam bishawab. Maaf. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban-jawabannya, sangat-sangat jelas tadi. Buat pemirsa yang ada di rumah, sudah kita jawab 5 pertanyaan yang sudah dilayangkan ke media sosial kami. Dan tentunya buat pemirsa yang ada di rumah yang tentunya masih ingin bertanya tentang seputar Ramadan, silakan bisa layangkan kembali pertanyaannya, ataupun mungkin yang mau bertanya tentang seputar agama Islam, bisa layangkan pertanyaan langsung di media sosial Pandawa Official. Baik Ustaz, terima kasih atas kehadirannya di studio kami, dan pemirsa yang ada di rumah juga terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami ini. Kami pamit undur diri dari hadapan pemirsa semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga kita tentunya tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa di tahun 1445 Hijriah tahun ini. Demikian kami akhiri dengan wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.